Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi yaitu ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi. Berikut merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Yang pertama yaitu konsep ekonomi. Kedua, proses ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga yaitu pasar, meliputi konsep pasar dan jenis pasar. Konsep ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Anak-anakku sekalian, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tidak akan pernah lepas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan proses untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut disebut sebagai proses ekonomi. Proses ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas secara keseluruhan dari kegiatan ekonomi yang meliputi yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Produksi yaitu kegiatan meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Produksi sendiri bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam meningkatkan nilai guna barang dan jasa, terdapat adanya faktor produksi antara lain sumber alam, sumber tenaga kerja, dan skill atau kemampuan. Setelah menghimpun beberapa faktor produksi tersebut, kemudian dapat diolah menjadi barang dan jasa untuk dipasarkan kepada konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Adapun orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Adanya kegiatan distribusi dapat mempercepat arus barang dari produksi ke konsumsi. Kegiatan distribusi ini juga kaitannya erat dengan pasar. Mengapa erat dengan pasar? Sebab pasar merupakan tempat kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Tujuan adanya konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan hidup. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan, harga barang dan jasa, ketersediaan barang dan jasa, kondisi fisik, tingkat pendidikan, sikap hidup, serta jumlah anggota keluarga. Selanjutnya yaitu pasar. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam pengertian ini, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Sedangkan dalam arti luas, arti pasar adalah sarana transaksi penjual dan pembeli, baik bertemu langsung maupun tidak langsung.
Kemudian syarat-syarat terbentuknya pasar adalah adanya penjual, adanya pembeli, kemudian tersedianya komoditas atau barang, tersedianya sarana untuk bertemunya penjual dan pembeli, dan kemudian terjadinya kesepakatan antar penjual dan pembeli. Konsep pasar ada dua, yaitu pasar konkret atau nyata dan pasar abstrak atau tidak nyata. Contoh dari pasar abstrak yaitu aplikasi penjualan barang dan jasa, seperti itu. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu jenis pasar. Terdapat dua jenis pasar yaitu pasar barang atau output dan pasar sumber daya atau input. Pasar barang adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Memiliki dua struktur yaitu pasar persaingan sempurna atau seringkali disebut sebagai bentuk struktur pasar yang ideal. Pasar persaingan sempurna juga memiliki banyak pembeli dan penjual sehingga harga pasar tidak dapat dipengaruhi oleh perseorangan. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna adalah saat satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Kemudian, bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Sedangkan pasar sumber daya atau input yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Faktor produksi dalam pasar input antara lain yaitu pasar sumber daya alam, pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja, pasar sumber daya modal, dan pasar sumber daya kewirausahaan. Anak-anakku sekalian, sekarang tugas kalian yaitu membuat rangkuman materi di atas dengan sistematika atau susunan yang baik dan benar. Silakan kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke nomor WhatsApp Ustazah Sayu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.